Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama ama. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutataqabbalan. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan, juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Sebagaimana kebiasaan kita, sambil kita menunggu matahari terbit, kita beriktikaf, duduk sejenak di masjid ini dan melanjutkan pembahasan kita seputar kehidupan dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, beliau pernah berangkat menemui satu suku yang bernama Bani Mustalik. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau keluar kota itu biasa beliau bawa istrinya, karena Nabi punya istri lebih dari satu orang. Biasa beliau undi istrinya siapa yang menemani Nabi. Kebetulan saat itu yang terpilih adalah istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai beliau di sana selesai urusan, beliau akan pulang ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Namun sebelum pulang, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air di sumur. Timba antara Muhajirin dan Ansor ini beradu di sumur. Gara-gara masalah sepele ini, jamaah sekalian, akhirnya dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadap-hadapan. Awalnya hanya masalah sepele, timbanya Muhajirin dan timbanya Ansor itu beradu di sumur. Maka orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah mengumpulkan masanya dengan mengatakan, ya Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kumpul. Orang-orang Ansor juga mengumpulkan masanya, ya Ansor, wahai orang-orang Ansor, kumpul. Maka sudah berhadapan-hadapan dua kelompok sahabat ini antara Muhajirin dan Ansor, padahal gara-gara masalah sepele. Lalu ada seorang sahabat Nabi lari cepat mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
wahai Rasulullah, Muhajirin dan Ansor ini sudah berhadap-hadapan. Sebentar lagi mereka mau tawuran ini. Maka Nabi SAW datang menemui mereka di dekat sumur, karena Nabi tidak ada di situ. Nabi di kemahnya. Nabi marah besar jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, Abidah wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah masih ada tersisa panggilan-panggilan jahiliyah yang seperti ini sementara saya masih hidup di tengah kalian? Da'uha fa innaha muftinah. Tinggalkan yang seperti ini, kata Nabi SAW, karena ini sangat menjijikkan sekali. Padahal jamaah sekalian, nama kelompok Muhajirin dan nama kelompok Ansor bukan manusia yang kasih nama, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih nama mereka di dalam Al-Quran. Bukan cuma sekedar nama ormas yang terdaftar di Kesbangpol, tapi namanya ada di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah, orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan kelompok muhajirin dan kelompok ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang namanya ada di dalam Al-Quran. Allah yang kasih nama mereka Muhajirin dan Ansor. Tapi kalau dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, dipakai untuk fanatik, dipakai untuk berpecah belah, kata Nabi SAW, itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah dan sangat menjijikkan. Nabi SAW jamaah sekalian memang di antara pekerjaan utamanya itu beliau mengikis, beliau menanamkan pandangan hidup yang objektif. Karena saat itu orang Arab dilanda fanatik yang luar biasa. Mau benar, mau salah, mau siapa yang duluan, yang jelas kalau keluarga kita, klan kita, suku kita, maka harus dibela. Urusan benar salah itu urusan belakangan. Urusan siapa yang boleh, urusan belakangan. Pokoknya kalau suku kita, keluarga kita yang bermasalah, kita harus tampil. Ini yang diluruskan oleh Nabi SAW. Mencintai suku dan klan bagus, mencintai kampung halaman bagus, tapi tetap dengan bingkai yang objektif, yang benar, tetap benar meskipun datang dari orang yang kita tidak sukai. Yang salah tetap adalah kesalahan meskipun dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Pernah ada pedagang datang ke Mekah jamaah sekalian, bawa barang dagangannya. Barangnya sudah habis tapi tidak ada yang bayar. Maka ia naik ke atas bukit sofa dan berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, saya ini tamu, datang baik-baik, berdagang, tapi barang saya ini sudah habis, tidak ada yang bayar." Maka saat itu terjadi apa yang disebut ilful fudul, udah sipulung, yang keputusannya jamaskan tidak boleh terus-terusan seperti ini. Kembalikan barangnya orang atau bayar harganya. Maka itu yang dikenal Nabi saat menjadi Nabi dan Rasul, karena ilful fudul itu terjadi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kata Nabi, pernah ada dulu yang biasa dilakukan oleh orang Quraisy, ilful fudul, udah sipulung itu, duduk-duduk. Itu kalau saya diundang lagi, kata Nabi, saya akan hadir. Bahkan itu saya lebih sukai daripada dikasih unta merah. Karena itu budaya
budaya para Islam, kebiasaan sebelum datangnya Islam. Tapi Nabi puji, Nabi suka. Bahkan Nabi katakan, saya lebih suka hadir di acara seperti itu daripada dikasih kamera. Karena disitulah dirumuskan prinsip yang objektif. Nah, saat Nabi sudah di Madinah, orang Arab ini, sahabat-sahabat Nabi, mulai muncul lagi bibit-bibit itu. Maka Nabi ingatkan, saya ini belum meninggal. Saya ini masih ada di tengah-tengah kalian, tapi kalian sudah munculkan kembali panggilan-panggilan yang seperti ini. Abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Masih ada panggilan yang seperti ini kembali muncul, padahal saya masih hidup di tengah kalian. Da'uha fa innaha munjiyah. Tinggalkan yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti ini menjijikkan. Ini yang dimanfaatkan jamaah sekalian oleh orang-orang munafik, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mengumpul-ngumpul orang Ansor karena ia orang Madinah. Ia mengatakan, samin kalbak yakuluk. Lihat nih, kalian yang sudah besarkan mereka, kalian yang tampung mereka, setelah mereka besar, mereka menggigit kalian. Karena orang-orang Ansor, orang Madinah ini yang tampung kan orang-orang Muhajirin ini yang tampung kan orang-orang Ansor. Terus diprovokasi jamaah sekalian. Karena ini diantara tugas orang-orang munafik. Dia tidak mau lihat orang rukun, dia tidak mau lihat orang damai. Selalu diprovokasi, selalu diadu domba. Sudah diselesaikan oleh Nabi, datang lagi kumpul-kumpul orang Madinah samping kalbak yang buruk. Lihatlah bagaimana kalian membesarkan seekor anjing. Setelah mereka besar, mereka menggigit kalian. Nabi SAW kalau melihat sudah ada riak-riak masalah seperti ini, maka beliau mengubah kebiasaan. Kebiasaannya Nabi SAW, kalau beliau bepergian itu, beliau biasa singgah lama, cerita lama dengan sahabatnya sambil beliau mengedukasi. Tapi saat itu diubah jemaah sekalian, semuanya harus jalan cepat. Kalau singgah sholat, selesaikan hajat, lanjutkan perjalanan. Jangan berikan kesempatan orang-orang untuk banyak bicara dan banyak komentar, itu akan semakin memperuncing masalah. Maka Nabi SAW mengubah kebiasaannya, beliau mempercepat. Pokoknya kalau singgah, makan, sholat, selesai, jalan lagi. Jangan terlalu banyak ngobrol. Karena memang kadang jamaah sekalian, obrolan itu, omongan itu kadang yang semakin memperuncing masalah. Apalagi kalau sudah semuanya ikut komentar, ditambah provokator, ya sudah semakin menunjang masalah itu. Maka Nabi tidak memberikan kesempatan itu. Selesai masalah, selesai urusan, lanjutkan perjalanan, jangan banyak ngomong. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga di suatu tempat, istrinya Nabi yang dibawa, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu ingin buang hajat, dan beliau itu ditandu di atas unta dengan sekedup. Ada tandunya, kemudian ada pelindungnya sehingga orang dalam tidak lihat siapa yang ada di dalam. Ya, dulu jamaah haji yang tahun 90-an dan awal-awal 2000-an dikasih foto di unta, itu ada rumah-rumahnya di atas. Nah, itu biasa. Begitu dulu istrinya Nabi kalau dibawa, sehingga orang di luar ini tidak lihat siapa ini di dalam. Beliau dikasih turun tandunya itu, kemudian beliau pergi kepada pasir. Selesai hajatnya, beliau ingin kembali ke rombongan. Tiba-tiba kilajahnya, kalungnya itu jatuh. Lama dia cari di padang pasir jamaah sekalian. Akhirnya ketemu kembali ke rombongan. Ternyata rombongan sudah berangkat.
karena ia mengira istri Nabi sudah di dalam tanduk. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha orangnya ringan, kecil, tidak berat, sehingga tidak terlalu terasa ada dan tidaknya. Diangkat kembali tanduk ke atas unta itu dan berangkat. Padahal istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mencari kalungnya yang jatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sampai di meeting point tadi, tempat rombongan berarti ternyata tidak ada orang. Berangkat semua nih. Maka Sayyidah Aisyah menunggu di situ. Karena dulu prinsipnya orang hilang itu, kalau orang hilang jangan itu mencari. Nanti tambah susah ketemu. Dicari itu mencari juga tambah susah ketemu di mana dia hilang, sudah tunggu saya di situ. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah karena sudah ada GPS, bisa Sherlock. Subhanallah, kalau dulu kan susah jamaah sekalian. Termasuk dulu kita kalau mau khutbah, ada masjid yang dulu dulu disurvei hari Kamis. Ini masjidnya di mana? Karena jangan sampai nanti mau pergi khutbah baru dicari. Kalau sekarang jamaah sekalian enak sekali, buka saja di Google, oh ini masjidnya dekat rumahnya di pengajian ini. Enak sekali. Kalau dulu jamaah sekalian itu susah sekali. Kita sekarang apa-apa mudah diketahui. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu menunggu saja di meeting point tadi. Ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan memang sebagai tim pembersih. Ia di belakang, jangan sampai ada barang jatuh, ada apa-apa yang tertinggal, itu tugasnya. Karena ada sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal, itu punya masalah tidur jamaah sekalian. Kalau waktunya orang tidur dia tidak bisa tidur. Giliran orang beraktivitas baru dia ngantuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tugaskan kakak di belakang. Nanti kalau ada apa-apa, ada yang jatuh, ada yang tertinggal, ambil bawa. Jadi ia sisir di jalan di belakang. Kaget dia melihat ada perempuan tertinggal, dan lebih kaget lagi ternyata dia adalah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menyerahkan untanya lalu dituntun dari jauh. Dia tak berani mendekat. Dituntun dan rombongannya Nabi lebih duluan sampai tentu saja di kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setibanya di sana, beliau langsung menuju ke rumah istrinya yang lain, ke rumahnya yang lain. Sahabat baru sadar setelah sampai ternyata ini tanduk tidak ada isinya. Baru menyusul di belakang istrinya Nabi bersama dengan seorang sahabatnya Sofwan bin Mu'attal tadi. Orang-orang munafik yang ada di gerbang kota Madinah jamaah sekalian itu melihat kenapa bisa ada perempuan jalan bersama laki-laki berdua-duaan. Pasti ada apa-apa yang terjadi. Maka inilah yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwa istrinya Nabi selingkuh dengan sahabat suaminya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha diisukan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sayyidah Aisyah tiba di rumah dan jatuh sakit jamaah sekalian sebulan. Ia tidak keluar rumah, ia tidak tahu kalau di luar ini, di Madinah ini orang-orang lagi membicarakannya. Disebarkan hoax ini jamaah sekalian sampai sahabat-sahabat Nabi ada juga yang ikut terbawa menyebarkan. Bahkan orang-orang dekatnya sendiri jamaah sekalian, iparnya Nabi Hamlah bin Jahsy, sahabatnya Nabi Hasan bin Thabit, sepupunya sendiri Aisyah bin Utsama, itu ikut menyebarkan hoax ini bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal sahabat suaminya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian terpukul. Jangankan seorang nabi, kita saja manusia biasa jamaah sekalian, sebagai seorang laki-laki. Kalau orang satu Makassar membicarakan tentang keluarga kita jamaah sekalian, masalah harga diri kita, apalagi masalah keluarga, itu harga diri yang luar biasa, pukulan yang berat. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking bahayanya berita jamaah sekalian, yang tidak terfilter, Nabi jadi korbannya. Orang-orang terus membicarakan tentang istrinya Nabi, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa memberikan keputusan karena wahyu belum turun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memberikan putusan atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kata ulama kita merupakan dalil bahwa Nabi itu mengetahui hal-hal gaib hanya pada perkara yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat itu wahyu belum turun, sementara isu ini semakin kencang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pandangan sahabatnya itu gimana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nisa'u haulaka katsir ya Rasulullah." Masih ada istri-istrimu yang lain wahai Rasulullah, jangan terlalu dipusingi dengan masalah ini. Kan ini tentu saja masalah yang berat. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Langsung dia pulang tanya istrinya, sekiranya engkau berada di kondisi Sayyidah Aisyah, kira-kira apakah engkau akan melakukan hal-hal yang diceritakan oleh orang-orang? Kata istrinya, mana mungkin saya melakukan yang seperti itu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau engkau saja tidak mungkin melakukan itu, maka bagaimana lagi dengan istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu jamaah sekalian, Nabi pernah bertanya kepada pembantunya Aisyah, ada tidak hal-hal yang aneh yang kau lihat pada tuanmu selama ini? Kata pembantunya, tidak ada sama sekali aibnya, tidak ada sama sekali kekurangannya yang saya tahu, semuanya adalah kebaikan. Kecuali satu saja, pernah saya membuat adonan kue sama-sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengantuk sekali sampai beliau tertidur dan adonan kue itu dimakan sama hewan. Itu saja kekurangan yang saya tahu. Pernah ia ketiduran sampai adonan kue itu dimakan oleh hewan. Selebihnya tidak ada yang saya ketahui tentangnya kecuali hanya kebaikan. Tapi wahyu lagi-lagi belum turun. Sayyidah Aisyah sendiri tak tahu kalau lagi gosipi di luar. Nanti ya tahu kapan jamaah sekalian, setelah dijenguk karena lagi sakit oleh bibinya, namanya Ummu Mistah. Kakinya terantuk, ia dengan refleks langsung mendoakan keburukan kepada anaknya Mistah bin Utsaka. Kecelakaanlah untuk Mistah. Sayyidah Aisyah kaget, kenapa seorang ibu mendoakan keburukan untuk anaknya? Maka Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa mendoakan keburukan untuk anakmu padahal dia adalah sahabat Nabi? Apa kata Ummu Mistah, bibinya? Bukankah engkau tahu bahwa dia ikut serta menyebarkan berita tentangmu? Maka Aisyah heran, berita tentang apa? Karena dia selama ini tidak tahu. Akhirnya baru diceritakan oleh bibinya jamaah sekalian kalau orang satu Madinah ini lagi menggosipi. Maka baru Sayyidah Aisyah menangis, pantasan selama ini Nabi itu dingin sama beliau. Pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah baru menangis dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia memulangkan ke orang tuanya, semakin sedih. Ya, karena kadang-kadang perempuan itu jamaah sekalian, dan tentu bapak-bapak lebih pengalaman. Kadang wanita lain bilang, lain maunya. Kalau dia bilang kasih pulang, kak sebenarnya maunya itu tahan. Kadang lain bilang, lain maunya. Itu susahnya itu kita laki-laki. Kadang menangkap, secara teks saja, oh maunya dia sudah sisakan. Padahal maunya itu tahan.
Ternyata betul diantar sama Nabi tanpa sedih. Diantar pulang ke rumah orang tuanya. Pulang ke sana jamaah sekalian. Di rumah Abu Bakar dan Ummu Ruman. Sebelum Nabi balik ke rumahnya, Nabi SAW duduk bersama dengan Aisyah, dilihat oleh orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau benar yang dikatakan oleh orang-orang, maka bertaubatlah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama betul-betul mau bertaubat. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh orang-orang itu tidak benar, maka cepat atau lambat wahyu akan turun. Maka tanpa sedih Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, ternyata ada kemungkinan Nabi percaya dengan gosip tersebut, dengan hoax tersebut. Sayyidah Aisyah hanya menjawab sebagaimana dengan jawaban Nabi Yusuf, doanya Nabi Yusuf. Fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Tidak ada solusinya, tidak ada jawaban saya kecuali hanya bersabar saja. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Allah lah tempat bersandar dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang. Karena memang kadang kita berada di satu titik yang tidak ada solusinya kecuali hanya bersabar saja. Karena mungkin gimana? Itu juga yang dibilang oleh Sayyidah Aisyah, saya mau gimana? Saya mau akui, mana mungkin saya mau mengakui apa yang saya tidak lakukan. Saya mau membantah isu ini sudah kalian goreng selama 1 bulan, dan itu pasti sudah tinggal di hati-hati kalian. Maka fasabrun jamil, tidak ada yang saya lakukan kecuali hanya bersabar saja. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Allah lah tempat saya bersandar atas apa-apa yang kalian sifatkan. Nabi SAW pulang. Sayyidah Aisyah bersedih. Dan tidak lama setelah itu jamaah sekalian, turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surah An-Nur, untuk membersihkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Innal ladzina jaru bil ifki usbatun minkum ila akhir ayat. Sesungguhnya yang datang wahai Muhammad dengan berita dusta adalah orang-orang di antara kalian sendiri. Maka Nabi SAW sampaikan kabar gembira ini kepada Sayyidah Aisyah bahwa sudah turun ayat di surah An-Nur, yaitu yang membersihkan namanya, kembali dijemput oleh Nabi SAW, dan orang-orang yang terlibat menyebarkan hoax itu dihukum oleh Nabi SAW. Termasuk orang-orang dekat Nabi, iparnya Nabi, Hamzah bin Jahsh, Hasan bin Thabit, dan yang paling membuat Abu Bakar sedih, kemanakannya sepupunya Aisyah sendiri, Mistah bin Uthathah, yang ia dibesarkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang biayai hidupnya, tapi saat ada masalah, ternyata ia juga ikut terlibat menyebarkan berita dusta tentang Sayyidah Aisyah, padahal bapaknya Aisyah yang besarkan dia. Ya, kalau bahasa kita, bapaknya Aisyah yang kasih sekolah tuh. Tapi saat ada masalah malah ikut juga menyebarkan berita dusta. Itu kan menyakitkan ya Mas. Kalau orang lain cerita di belakang sakit, tapi kalau keluarga sendiri jamaah sekalian, saudara sendiri yang cerita ini di belakang itu lebih menyakitkan. Akan tetapi turun ayat yang memerintahkan Abu Bakar untuk lapang dada dan memaafkan, ya, sebagaimana engkau menginginkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau belajar juga untuk memaafkan manusia. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian, bahayanya informasi. Coba bayangkan, di masa Nabi belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, tapi hoax itu sudah luar biasa jemaah sekalian, sampai Nabi jadi korbannya. Harga diri Nabi, harga diri keluarga Nabi SAW jadi korbannya jemaah sekalian. Gimana kira-kira di masa
seperti sekarang di masa kita, informasi yang begitu terbuka jamaah sekalian, yang hampir tidak ada lagi sekat, hampir tidak ada lagi privasi. Semua orang mau komentar, semua orang mau bicara, yang kadang-kadang tidak bisa pilih-pilih lagi. Ini benar, ini hoax, ini tidak mungkin. Maka inilah ujian yang kita hadapi hari ini jamaah sekalian. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak punya daya saring terhadap informasi. Terutama jamaah sekalian, maaf, orang tua kita itu mudah sekali dengan berita yang bombastis langsung kemudian dia benarkan, dia sebarkan. Beda dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu lebih memiliki kepekaan untuk mengkritisi informasi. Sekarang mudah sekali orang memproduksi informasi, lain judulnya, lain isinya jamaah sekalian. Dibuatkan narasi-narasi, kemudian dicantumkan situs yang sebenarnya kalau situs ini dibuka beda isinya, dengan pengantarnya jamaah sekalian demi untuk menyebarkan informasi seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini, memprovokasi saja. Nah, orang tua kita yang tidak punya daya saring, kadang-kadang kalau beritanya sudah bombastis, langsung semua komen di grup keluarga. Kita bilang memang kak, orang PKI ternyata bilang memang kak, ternyata orang tua di Cina dan seterusnya. Sebarang jamaah sekalian informasi dibuat-buat. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya pun sesuatu itu valid, suatu informasi valid, maka pertanyaannya, apakah informasi itu bermanfaat? Karena tidak setiap yang valid itu bermanfaat. Berapa banyak berita benar, tapi kalau kita sebarkan belum tentu ada manfaatnya. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaditsa bi kulli ma sami. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Itu pun kalau benar. Nabi larang untuk menyebarkan semua karena belum tentu semuanya bermanfaat dan cocok untuk dikonsumsi oleh orang. Maka bagaimana lagi jamaah sekalian dengan berita yang tidak benar, apalagi di masa kita ini. Bukan cuma kemudahan bertukar informasi sekarang, bahkan kita sudah memasuki era artificial intelligence. Orang bisa buat video, orang bisa buat rekaman audio, orang bisa buat audio visual orang pidato padahal dia tidak ucapkan, dengan begitu fasih, dengan begitu sangat presisi, lalu kemudian disebarkan. Orang bisa buat video jamaah sekalian dengan apa yang tidak dilakukannya. Bahkan yang terbaru itu yang heboh di Facebook, video lama kita, foto lawas kita dengan orang tua yang sudah tiada, itu bisa dikasih jerak, dikasih penukan. Entah bagaimana kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan jamaah sekalian. Nah, kalau kita tidak ada kepekaan untuk menyaring informasi, maka ini sangat bahaya sekali. Orang bisa buat videonya nanti Haji Fulan bersama dengan seorang wanita di Jakarta, padahal dia ada di Makassar. Tiba-tiba ada videonya ada di Jakarta, dan tidak pernah ini selalu di Makassar. Ini bahayanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tantangan kita di masa kita. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, informasi itu masih susah. Semua serba konvensional. Orang hanya bertukar surat saja kalau mau saling mengabari. Itu Nabi menjadi korban hoax yang maaf sekalian. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang ada di masa kita. Maka penting untuk kita memiliki daya saring dalam setiap informasi, kritis pada setiap informasi, dan jangan sampai kita seperti sebagian sahabat Nabi itu terlibat menyebarkan hoax, ikut terlibat menyebarkan berita yang tidak benar. Karena berita-berita yang media darling, yang seksi, yang bombastis itu jamaah sekalian memang enak sekali jadi bahan pembicaraan. Bahkan sahabat Nabi pun jadi korbannya juga, jamaah sekalian ikut serta menyebarkan. Maka gimana lagi dengan kita
kalau kita tidak punya sensitivitas dan tidak punya daya kritis untuk mengkritisi setiap informasi yang datang pada kita. Saya kira ini saya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Sayyidah Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan dia pelajaran dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.